Bagaimana mereka ada dari imam itu ketika ada orang yang menderita di tengah jalan, imam-imam cuma bergeser, berjalan, kasihan. Begitu juga ya. Tapi orang Samaria ini, dia datang, amin. Dia hampiri, haleluya. Dia bukan cuma datang, dia hampiri. Kong istilah bilang kasihan kau. Iya tuh, ada kan seperti itu. Berapa banyak hari-hari ini orang lihat keberadaan orang tua juga bilang kasihan kau. Tapi Samaria, Bapak Ibu Saudara, dia ambil orang ini, amin. Haleluya. Dia ambil orang ini, dia bawa ke penginapan, dia suruh obati, lihat, dia urus. Haleluya. Amin. Gambaran Yesus Kristus Tuhan seperti itu pada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita keadaan kondisi apapun sekalipun orang bilang orang jatuh, Tuhan tidak pernah kasih tinggal orang. Amin. Bukan nanti orang saat menderita sakit penyakit dan lain sebagainya, menderita karena kekurangan dan lain sebagainya, menderita karena pergumulan keluarga dan lain sebagainya, menderita karena pelayanan ini dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika orang menderita karena orang jauh daripada Tuhan, Tuhan datang. Amin. Dia tidak lihat. Haleluya. Dia tidak lihat bahwa nanti orang Samaria, Bapak Ibu Saudara, dihampiri, dia tidak berpikir bahwa waktu yang akan dia luangkan buat orang yang ada menderita ini cukup banyak nantinya. Ada waktu, ada uang, tenaga dan lain sebagainya. Orang Samaria waktu itu dia tidak lihat hal itu. Amin. Haleluya. Dia tidak main-main hitungan dengan hal itu. Tetapi benar-benar dia mau menolong orang ini sampai tuntas. Amin. Haleluya. Kita harus punya hati seperti itu hari-hari ini. Mungkin orang berkeberadaan, orang punya banyak uang, tapi apa yang Anda dapat? Haleluya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita ini kita belajar bagaimana seharusnya kita menempatkan diri untuk selalu hidup dalam perkenanan Tuhan, yakni hidup yang mampu bersyukur ketika menerima berkat dan kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Orang harus bersyukur. Bersyukur dalam bingkai kesatuan. Selain hidup yang selalu bersyukur, cerita ini juga merupakan koreksi buat kita. Bagaimana dalam pelayanan kita tidak menciptakan tembok-tembok penghalang antara yang kaya dengan miskin. Amin. Antara yang punya jabatan dengan yang tidak punya jabatan. Gereja tidak boleh menciptakan tembok pemisah. Prinsip gereja adalah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Amin. Haleluya. Tidak ada dalam satu gereja kong begitu banyak orang jumpai, ada kan seperti itu. Berkelompok. Yang kaya dengan kelompok kaya. Iya tuh. Yang punya jabatan dengan kelompok yang nggak boleh begitu. Dia bilang moro itu sudah. Amin. Orang hidup di zaman kasih karunia, semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Semua ini orang, apa yang orang miliki, apa yang orang lakukan, semuanya hanya kepercayaan Tuhan. Orang tidak ada hak apapun itu. Semua karena firman bilang begini, orang akan kembali menjadi debu, kembali. Orang yang tidak bawa apa-apa. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Amin tuh. Saat ku kembali ke surga. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati. Amin, amin, amin. Hati yang dipenuhi dengan kasih itu yang Tuhan mau. Orang menerima kasih yang cuma-cuma.
Orang yang telah mengerti tentang kasih karunia, tentang kasih yang tak terbatas, kasih yang orang bilang yang tidak pernah berubah dari Tuhan kita Yesus Kristus, seperti itulah. Sekalipun memang yang sempurna apa, tetapi orang harus berusaha. Amin. Haleluya. Berusaha. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, gereja tidak boleh menciptakan tembok pemisah.